Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan nama saya Muhammad Boy Dezario di Tarasuf Bay dengan NPM 718212597. Sebelumnya saya akan materi yang telah saya pelajari, yaitu yang pertama ada perkembangan dunia, dasar-dasar manajemen internasional, pengelolaan budaya internasional, dan perencanaan strategis, risiko dan negosiasi politik, dan yang keenam terakhir pengelolaan organisasi internasional. Di sini saya ingin menyampaikan kembali terkait ilmu yang saya dapat dan saya pahami dari materi yang telah dipelajari sampai setengah semester ini, dimulai dari perkembangan dunia sampai dengan pengelolaan organisasi internasional, di mana yang awalnya perekonomian global telah menjadi tantangan bagi semua negara yang memiliki banyak perusahaan besar untuk go internasional. Negara-negara yang memiliki banyak perusahaan besar dan sudah go internasional antara lain adalah Inggris, USA, Jerman, Jepang. Hal ini berpengaruh pada semakin penting untuk mempelajari dan menguasai manajemen internasional bagi siapa saja yang ingin berkiprah di arena internasional. Di mana manajemen internasional itu sendiri adalah proses penerapan teknik-teknik dan konsep manajemen dalam arena lingkungan internasional dan multinasional corporation atau perusahaan internasional merupakan perusahaan yang sudah melakukan kegiatannya pada banyak negara dengan operasi dan produk yang memiliki kualitas internasional dapat diterima oleh berbagai negara. Kemudian yang dapat saya pahami lagi yaitu bahwa banyak faktor yang mempengaruhi perubahan multinasional dalam melakukan bisnis secara internasional. Salah satu faktornya adalah budaya. Budaya yang dimaksud di sini adalah budaya berbagai negara yang terlibat dalam bisnis maupun perdagangan internasional. Karena kan budaya itu merupakan pengetahuan yang biasa digunakan orang menginterpretasikan pengalaman dan manajeralis perilaku sosial. Oleh karena itu, budaya sangat penting dalam membangun perilaku manusia ketika melakukan bisnis dan perdagangan internasional. Budaya ini sendiri memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya yang pertama dapat dipelajari atau learn. Budaya diperoleh dengan mempelajari dan pengalaman. Yang kedua dapat dikembangkan atau diajarkan, shared. Orang sebagai anggota kelompok, organisasi atau masyarakat mengembangkan dan mengerjakan budaya bukan secara khusus orang per orang, secara sendiri-sendiri. Ketiga, lintas generasi. Budaya merupakan kumpulan akumulasi dari generasi yang lalu ke generasi berikutnya. Yang keempat, dapat simbolik. Budaya didasarkan kapasitas manusia untuk mengutarakannya dalam simbol-simbol atau menggunakan sesuatu untuk menyatukan sesuatu yang lain. 5. Terpola, pattern. Budaya memiliki struktur dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Perubahan pada satu bagian akan mengakibatkan perubahan yang pada bagian lain. Yang keenam, memiliki kemampuan beradaptasi. Budaya didasarkan pada kapasitas manusia untuk berubah dan menyesuaikan. Selanjutnya, oleh karena itu perlu dikaji tentang dasar-dasar manajemen internasional sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menjalankan bisnis internasional bagi siapa saja yang ingin go internasional. Sebagian besar perusahaan multinasional berasal dari berbagai negara yang memiliki ekonomi kuat. Kemudian juga risiko yang dihadapi oleh perusahaan multinasional ini cukup beragam dikarenakan sesuai dengan keadaan di masing-masing negara. Tetapi risiko politik tidak dapat dibiarkan begitu saja sebagai faktor eksternal, namun harus dikelola secara efektif. Bagaimana MNC dalam mengelola risiko politik yang dihadapinya dan bagaimana membangun keahlian dalam bernegosiasi dengan rekan bisnis di berbagai negara dengan keadaan politik yang beragam, di mana risiko politik yang dihadapi perusahaan multinasional
dapat dianalisis secara mikro dan secara makro, sehingga dikenal dengan adanya risiko politik makro dan analisis risiko politik mikro. Dan selanjutnya yang saya pahami juga bahwa perusahaan multinasional ini memiliki beberapa struktur, yaitu yang pertama struktur organisasi dasar, yang kedua struktur operasional internasional, yang ketiga struktur divisi internasional, yang keempat struktur global, yang kelima struktur organisasi dari merger atau penggabungan, yang keenam struktur organisasi dari joint venture, yang ketujuh dan terakhir struktur organisasi dari Keiretsu. Mungkin sampai di sini saja yang saya dapat pahami keseluruhannya materi dan teori yang dipelajari sampai setengah semester ini. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kelas saya yang bernama Taufikur Rahman. Mengapa biaya tenaga kerja bisa menjadi faktor penentu persaingan? Mengapa biaya tenaga kerja bisa menjadi faktor penentu persaingan? Mungkin karena kalau kita ingin mencapai suatu tujuan yang luar biasa, tentunya kita membutuhkan SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, dengan kita mempunyai SDM yang berkualitas, maka kita akan mampu untuk bersaing dengan perusahaan lain melalui ide-ide yang kreatif dan tenaga kerja itu sendiri. Dan pastinya dengan kita ingin merekrut SDM yang berkualitas tinggi, tentunya kita membutuhkan biaya yang begitu besar untuk membayar kinerja dari SDM tersebut. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau ada kata yang. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.